sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang tugasnya siapa yang menyiapkan? Naura, silahkan dipimpin. Persiapan. Siap. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Coba Bu Guru tanya, Zahra, hari ini perasaannya bagaimana, Ra? Senang. Senangnya kenapa? Karena akan belajar. Sekarang Bu Guru mau tanya lagi, Raisa, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, Kak? Senang atau sedih? Senang. Coba Bu Nita mau tanya, apakah di kelas sini ada yang merasa sedih? Semuanya senang? Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, Bu Guru ingin dengar yel-yel kelas kalian ya. Siap? Siapa yang tugasnya memimpin? Naura. Oke, Naura. Are you ready? Oke, semangat semuanya ya. Guru mau mengingatkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, datang tepat waktu semuanya ya. Ya. Menghargai guru dan teman, siap? Bekerja sama dan saling membantu. Tidak menyontek dan berkata jujur. Siap. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Siap? Are you ready? Yes. Anak-anak, sekarang Bu Nita membawa apa ya? Di meja ini banyak sekali benda-benda. Ini apa ya? Kalau ini? Kalau yang ini? Ya. Semua benda ini sering kalian temui di rumah? Biasanya ditemukan di mana ya? Lemari, dapur. Oke. Menurut kalian, kalau kalian diminta memilih mana benda yang keras dan mana benda yang lunak, bagaimana caranya ya? Ini benda keras apa lunak? Kalau ini? Kalau yang ini? Nah, sekarang coba bayangkan kalau kalian jadi mesin pintar atau kecerdasan artifisial atau yang kita singkat dengan KA, bagaimana ya caranya agar dapat membedakan mana benda lunak dan mana benda yang keras? Bagaimana ya cara membedakannya ya? Kalau kalian jadi mesin pintar atau mesin KA, atau kalian sering menyebutnya AI gitu ya. Sekarang bagaimana ya? Nanti akan kita pelajari. Coba kita baca bersama-sama apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui simulasi KA, murid mampu memfasilitasikan benda objek berdasarkan sifatnya.
berdasarkan sifatnya. Sekarang silakan kalian dikeluarkan bukunya, alat tulisnya. Sekarang Bunita akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Sudah berkelompok sesuai kelompok yang Bunita kelompokkan? Sudah. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Nanti kalian akan mengisi lembar kerja murid dan didiskusikan secara berkelompok ya. Guru bagikan dulu ya. Tugas kalian sekarang mengamati benda-benda yang ada di meja Bunita. Ada benda apa ini? Kaleng-celengan ya. Kemudian ini apa yang putih-putih ini? Kapas. Oke, ini botol. Terus ini mesin. Kemudian ini botol. Ini terus ini ini terus yang ini terakhir. Nah, kalian akan mengklasifikasikan benda ini termasuk benda lunak atau benda keras. Nah, kalian catat di dalam tabel yang sudah disediakan. Yang ini berarti yang 1. Nanti mengerjakannya kalian yang 1, simulasi KA. Oke? Oke. Nah, kalian boleh maju untuk mengamati benda yang ada di tempat Bunita. Kemudian dituliskan. Mengerti? Ya, silakan. Boleh langsung melihat dari situ bendanya apa saja boleh. Maju ke depan ya boleh. Ayo, silakan berdiskusi. Please. Diksi. Ya, apa yang dibuat? Jika kalau lunak berarti sekarang Bunita ibaratkan kalian menjadi mesin KA, ya mesin pintar tapi versi manusia ya. Nanti kalau Bunita pegang bendanya, misalnya Bunita pegang benda ini ke kelompok 1, nanti kan ibaratnya kalian nge-scan, kalian jawab ini bendanya benda apa gitu ya, keras atau lunak, seperti itu, paham? Oke, dimulai ya. Dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 siap? Jawab cepat. Nah, bendanya dijawab keras atau lunak kayak gitu, Jeng. 1, 2, 3. Keras. Oke, mesinnya berarti masih pintar. Kelompok 1. Keras. Kelompok 3. Lunak. Kelompok 4. Keras. Keras. Oke, coba. Kelompok 1. Lunak. Ini tadi benda apa? Lunak.
halus. Halus. Bonita kan ini kapas tapi termasuk benda keras. Nah, ini kapas tapi ini benda keras loh. Nah, dimasukkan ke mesin seret. Nah, kalau manusia bisa menjawabnya ini benda kasar apa benda halus? Benda keras atau benda halus? Halus. Tapi coba kalau mesin KA yang otomatis itu bagaimana ya? Berdasarkan simulasi tadi, mesin KA kalau diberi data yang salah, prediksi KA-nya juga bisa salah. Ini kapas keras. Nah, kalian juga mau tidak mau juga menjawabnya akan salah. Nah, KA tidak lebih pintar dari data yang diajarkan. Jadi kualitas data itu sangat mempengaruhi. Mau kalian boleh mempraktekkan sendiri dengan men-scan atau melihat video dari Bonita ya. Nah, silakan kembali sekarang ke kelompok. Nah, dari video ini akan bercerita bagaimana proses KA itu terjadi. Nah, KA ini akan menginputkan data. Ini yang namanya mesin KA ya, atau robot AI. Nah, atau kita menyebutnya bahasa Indonesianya robot KA. Nah, robot ini diminta untuk mengklasifikasikan mana yang termasuk ikan dan mana yang bukan termasuk ikan. Nah, coba Bu Guru mau minta bantuan dari masing-masing untuk mengklik mana ini termasuk ikan atau bukan ya. Nanti kalian ngecek ini termasuk ikan berarti dipencet di sini, kalau yang bukan ikan di sini ya. Atau yang di HP-nya sudah bisa mengklik di handphonenya. Coba Olin, itu termasuk ikan apa bukan ikan? Ikan. Ya, pencet. Nah, terus itu? Ya. Nah, gantian temannya. Yuk, Faiz. Nah, ini akan memproses data kita masukkan ke robot KA. Nah, boleh duduk gantian Rudi. Terus, kalau botol ikan apa bukan ikan? Nah, ya berarti. Oh, pinter. Kaleng? Kan. Pisang? Kan. Temannya sekarang gantian kelompok dari Latif. Nah, kaki terus. Nah, pencet itunya. Nah, ya boleh duduk. Nah sekarang Bonita coba ya. Kaos kaki ini kan apa bukan? Coba Bonita milih kalau ini kita masukkan data yang salah ya. Kaos kaki ikan, kaleng botol minum ikan. Nah ini ada penjelasannya. Kartu Bonita bilang ikan lah. Ikan, gelembung ikan, bukan ikan. Nah, sekarang dari data-data yang diinput, kita akan melihat mesin KA memprosesnya. Nah, klik ya. Coba dilihat. Kaleng, roda, kan. Nah, ini tadi Bonita salah, botol minum dikira ikan. Nah, lampu ikan. Nah, apel tadi dikira ikan. Nah, kalau datanya yang kita masukkan ke mesin tersebut
hasilnya salah. Ikan dan mana yang bukan ikan? Yuk, latihan cepat. Ya, continuous ya. Sekarang siapa? Saskia coba gantian. Zakia. Nah, coba jawabannya salah, ibaratnya ikan dimasukkan no. Klik no. Itu yes, coba. Nah, sekarang klik continue. Nah. Ya. Deteksinya. Nah, ikan dikira bukan hidup di nah. Ya, adakah yang salah? Ada. Nah, Tabel semuanya sudah diisi. Oke, Bu Guru akan mengajaknya ya. Kelompok mana yang akan maju presentasi? Kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak maju nanti menanggapi kelompoknya benar atau salah ya. Yuk. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung aja. KA manusia mengamati benda secara langsung. Nah, KA manusia mengamati benda secara langsung kalau dari kelompok 3. Adakah jawaban yang berbeda? Ya, kelompok 2 bagaimana? KA manusia melihat secara langsung. Oke, sama ya, melihat, mengamati. Kelompok sini tadi berbeda. Apa? Dibaca. Dibaca. Lebih bijak dalam berpikir. Oke, itu juga bagus, lebih bijak dalam berpikir. Kelompok 4 sama atau berbeda? Sama. Oke, sekarang yang KA digital. KA digital mengamati benda sesuai data. Ya, KA digital mengamati benda secara data. Adakah yang berbeda? Menyesuaikan data yang Ya, menyesuaikan data yang diterima. Betul juga. Adakah yang lain yang berbeda? Kelompok. KA digital membutuhkan proses data. Oke, KA digital membutuhkan proses data. Kelompok 4 benar sama atau tidak? Sama. Sama. Oke, lanjut, semuanya betul berarti ya. Ayo, Din. Bersamaan, sama-sama mengikuti aturan data. Sama-sama mengikuti aturan data. Kalau jawaban dari kelompok 3, adakah yang berbeda? Ya, kelompok 1. Sama-sama mengikuti data yang diterima. Oh, sama-sama mengikuti data yang diterima. Narasinya berarti yang berbeda. Kelompok 2. Sama-sama mengikuti aturan KA. Oh, aturan KA. KA di sini bisa manusia atau digital, Jam? Dua-duanya. Ya, sama-sama mengikuti aturan. Bukan nanti dibetulkan ya, yang aturan KA berarti aturan data ya, Jam. Kelompok 4. Mengikuti aturan mana yang lunak dan keras. Apa? Bagaimana? Mengikuti aturan mana benda yang lunak dan keras. Oh ya, berdasarkan tadi yang mengikuti aturan benda yang keras atau lunak. Oke, bisa diterima. Belum. Terus, terakhir, pertanyaan terakhir. Manusia bisa mengamati secara langsung jika kita hanya menggunakan data yang ada. Ya, yang keras lagi. Wis, Bu Guru kurang mendengar. Yuk. Perbedaan KA manusia bisa mengamati secara langsung jika digital hanya memproses
data yang ada. Oke, jawabannya luar biasa. KA manusia bisa mengamati secara langsung jika KA digital memproses data yang ada. Adakah yang berbeda? Kelompok 1, oke. Bagaimana jawabannya? Baca. Baca. KA digital memproses data secara otomatis, Ya. sedangkan manusia harus berpikir. Ya, KA. Tadi kalau KA digital memproses data secara otomatis. Kalau manusia harus berpikir terlebih dahulu. Iya. Kalau kelompok 2, KA manusia melihat secara langsung, sedangkan KA digital membutuhkan proses. oh ya, kalau KA langsung itu berarti perlu berpikir apa enggak jam? Ya, langsung. Jam kayak gitu. Kalau kelompok 4, bagaimana jawabannya? KA digital mendeteksi secara otomatis. KA manusia mendeteksi secara langsung. Oke, berarti kalau itu perbedaannya ya. Oke. Yang jawabannya benar seperti ini. Tadi ya. Jika KA manusia berarti itu bisa mengamati secara langsung atau berdiskusi ya. Sedangkan kalau yang KA digital tadi hanya memproses data yang ada yang dimasukkan. Jika kita menginputnya salah, jawabannya juga salah. Oke, ditutup, Kak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Apa? KA manusia dan KA Digital. Ya, KA manusia dan KA digital tadi praktek ya, Sa? Oke. Siapa yang dapat menyimpulkan kalau KA manusia itu prosesnya bagaimana? Tadi kalau KA manusia berarti mengamati. Oke, mengamati secara langsung. Sedangkan kalau KA digital harus menginputkan data ya. Coba kita baca bersama-sama yuk kesimpulannya. kecerdasan artifisial Bekerja dengan cara mengenali pola dari data yang diberikan manusia sehingga dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan sifat tertentu. Nah, kalau KA itu harus kerjanya dengan cara mengenali pola dari data yang diberikan manusia. Tadi kita input ikan, mana yang bukan ikan. Nah, sehingga dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan sifat. Kalau yang kedua yuk, baca. Aturan klasifikasi perlu jelas dan detail agar tidak menimbulkan kebingungan. Misalnya membedakan kelas anak tertentu. Nah, dimasukkannya juga harus jelas. Tadi kalau kita masukkan kaleng ke keling yang warna ikan, ternyata jawabannya KA-nya juga menjawabnya kalau kaleng itu termasuk ikan. Makanya harus benar-benar jelas, akurat. Yang ketiga, Jika data yang salah, maka hasil prediksi KA juga bisa salah. nah, jika data label yang tadi dimasukkan salah, jawabannya juga bisa memungkinkan kesalahan. Yang keempat yuk. Semakin beragam data yang digunakan, semakin baik kemampuan KA dalam mengenali benda baru. Terus semakin banyak data yang kita masukkan tadi kayak jenis ikan lele, ikan mujair, ikan apalagi gramai dimasukkan bermacam jenis-jenis ikan, bentuk ikan, nanti semakin pintar mesin KA-nya. Yang terakhir, Manusia tetapi tidak menggantikan sepenuhnya karena tetap membutuhkan pengawasan
tergantikan sepenuhnya. Kayak tadi Bu Guru bilang kapas ini keras, ternyata kalau manusia kan bukan. Kapas itu bukan benda keras, tapi benda lunak. Nah itu makanya tetap membutuhkan pengetahuan dari manusia. Oke, bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Bu Guru ingin mengetahui perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Coba Bu Nita ingin dengar perasaannya Devi. Bagaimana Dev? Senang. Senangnya karena apa Dev? Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Bu Guru ingin mendengar lagi. Coba Olive. Senang. Senangnya kenapa, Liv? Karena bisa mengikuti pembelajaran KA dengan baik. Hal yang paling menarik tadi apa, Liv, dari pembelajaran kali ini? Berdiskusi bersama teman. Tadi semuanya merasa senang? Senang. Sekarang siapkan HP kalian untuk mengerjakan asesmen formatif yang Bu Nita sediakan. Mari scan ya. Kalau tidak Bu Guru kirimkan linknya ya. Nanti diisi. Ya Bu Guru ya. Email Zara, Oleh, Dragon ini diganti yang namanya Dragon. Sekarang kalian masuk dicari contoh ya, Bu Guru contohkan ya. Nah ini punya Bu Guru. Kalian cari rutenya kemudian dibuka. Nah muncul pertanyaan seperti ini kemudian dijawab. Mudah? Paham? Oke, silakan dikerjakan. Lanjut cari gembok lainnya. Kalau yang OX, kalau O warna hijau berarti pernyataan tersebut betul. Kalau miliknya yang silang berarti salah. Karena bisa belajar sendiri. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Ya, Bu Guru lihat dari peringkatnya. Peringkat pertama jawabannya atau pemenang paling benar dalam asesmen ini adalah Nurmia Zara. Kemudian peringkat kedua yaitu Alifa, ketiga Raisa, Balik. Balik tepuk tangan untuk tiga peringkat atas. Sekarang kalian boleh kemas-kemas, bukunya dimasukkan, ponselnya juga dimasukkan. Nah, kita tadi sudah melakukan evaluasi. Tugas kalian nanti di rumah bisa belajar tentang bagaimana prediksi sistem KA dipengaruhi oleh input benda konkret ya. Karena pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana prediksi sistem KA. Siap untuk belajar di rumah? Siap. Mari kita tutup pembelajaran coding hari ini dengan bacaan hamdalah. Allah